Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Alhamdulillah, tentu dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke. Baiklah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Meyunida Nur Fitri dengan nomor induk mahasiswa 2024417. Saya adalah seorang mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan program studi Hukum Tata Negara. Nah, saya adalah di kelas semester 1A. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dan dengan dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMH. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah membimbing kami sehingga kami dapat memenuhi tugas pembuatan video yang dimana tugas ini adalah tugas ujian akhir semester. Baiklah, di sini karena konsepnya adalah ilmu sosial dasar, maka saya akan sedikit membahas tentang pengertian-pengertian atau pengetahuan tentang ilmu sosial dasar. Yang pertama adalah tentang pengetahuan ya. Ada 3 golongan ilmu pengetahuan, yaitu ada natural skin, social skin, dan humanities. Yang kita akan bahas adalah social skin gitu ya. Di dalam ilmu sosial itu ada kajiannya, yang termasuk dari di bagian social skin tadi ya. Di antaranya ada sosiologi, ekonomi, politik, antropologi, sejarah, psikologi, geografi, dan lain-lain gitu. Masih banyak lagi sebagainya. Nah, pengertian dari ilmu sosial itu sendiri adalah semua bidang ilmu mengenai manusia dalam konteks sosialnya atau sebagai anggota masyarakat. Nah, baiklah. Sedangkan yang dimaksud dari ilmu sosial dasar itu merupakan pengetahuan yang menelaah masalah-masalah sosial. Nah, kita sebagai manusia pasti mempunyai ilmu pengetahuan masing-masing ya, dengan menggunakan berbagai pengertian nih, kayak fakta, konsep, teori yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan dalam lapangan ilmu sosial itu sendiri. Nah, untuk perbedaan ya, ini ada perbedaan antara ilmu-ilmu sosial dengan studi sosial. Kalau studi sosial itu kan yang pernah kita pelajari semasa kita duduk di sekolah SLTA gitu ya. Nah, dari aspek itu ada 4 penilaian, yaitu ada objek penelaah, metode pendekatan, ruang lingkup, dan kerangka kerja gitu. Jadi perbedaan antara ilmu-ilmu sosial dan studi sosial itu kalau dari objek penelaahan itu ada aspek-aspek kehidupan secara terpisah-pisah gitu kan. Sedangkan studi sosial itu kehidupannya sebagai satu kebulatan, tidak terpisah gitu kan. Sedangkan kalau untuk yang kedua itu ada metode pendekatan. Metode pendekatan di ilmu sosial itu bersifat disipliner berdasarkan bidang ilmiahnya masing-masing. Sedangkan kalau untuk studi sosial itu bersifat interdisipliner, multidisipliner, sesuai dengan keseluruhan aspek kehidupan yang menjadi objeknya dan sesuai dengan jumlah bidang ilmu yang diterapkannya ya. Kalau untuk ruang lingkup itu gini, di ilmu sosial terbatas ya, sedangkan kalau di studi sosial itu tidak terbatas gitu, bisa menyeluruh ke masyarakat gitu kan. Yang terakhir itu ada kerangka kerja. Kerangka kerja di ilmu sosial itu diarahkan pada pengembangan teori gitu kan, prinsip ilmiah. Sedangkan kalau di studi sosial itu diarahkan pada praktisnya dalam mencari alternatif pemecahan masalah dengan sosial dan juga menyusun alternatif pengembangan kehidupan bertaraf supaya lebih tinggi gitu ya. Selanjutnya ada tujuan ilmu sosial. Tujuannya itu ada 3 poin ya. Mengetahui, mendalami, serta menjelaskan. Yang pertama. Yang kedua itu meramal gitu. Jadi kita tuh harus harus bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, yang ketiga ada mengontrol. Mengontrol itu agar ramalan yang kita prediksi tadi itu jadi kenyataan atau tidak, gitu kan. Nah, dan masalah sosial yang harus kita hindari karena dampak dari masalah sosial itu ada 2, negatif dan positif pastinya. Dan selanjutnya itu ada struktur ilmu. Struktur ilmu itu ada 2 bentuk ya, bentuk konsepsi dan struktur terkait. Nah, untuk bagian struktur ilmu itu sendiri ada yang namanya batang tubuh ilmu gitu. Ada mencakup 4, yaitu fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Fakta itu adalah kenyataan, kita sudah sama-sama tahu. Nah, kalau konsep itu apa? Konsep itu adalah gambaran umum atau ide-ide dari gagasan yang di pemikiran kita gitu. Untuk generalisasi itu adalah pernyataan dari yang sederhana sampai yang kompleks. Contoh gitu kan, seseorang itu kan
anggaplah di Indonesia gitu ya, suku kita sangat berbeda-beda gitu. Dan kalau teori adalah suatu kejadian atau suatu kesatuan ya, sejumlah generalisasi atas dasar fakta yang diketahui. Nah, itu namanya teori. Nah, di sini ada juga namanya logika ilmu sosial dan realitas sosial. Logika ilmu sosial itu sifatnya deduktif. Nah, sedangkan ilmu logika sosial itu sifatnya induktif. Nah, dan gini, kita ada juga dari tingkat interpersonal, itu meliputi interaksi antar individu dengan semua orang yang berhubungan dengan kerjasama, konflik, adaptasi dan negosiasi, komunikasi simbolik, dan hal lain yang mempunyai arti hubungan. Ada juga namanya realitas sosial atau tingkat struktur sosial, itu ada analisis, bisa juga menyangkut institusi sosial, ke masyarakat, atau tingkat analisis masyarakat itu sendiri gitu kan, yang bisa meningkatkan hidup atau sistem sosial, tertib sosial, dan lain sebagainya gitu ya. Yang terakhir itu ada tingkat budaya. Tingkat budaya itu arti, nilai, atau simbol norma dalam pandangan hidup kita masyarakat. Mungkin contohnya kalau misalnya di suatu masyarakat itu ada yang namanya hukum adat dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang ilmu sosial dasar gitu kan di manusia gitu kan, di masyarakat. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Irina ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.